Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu aktifkan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Tiap orang di bank itu menertawakannya hanya karena bajunya kumal dan sepatunya bolong. Tak satu pun tahu, pemuda yang mereka hina sedang menguji siapa yang benar-benar berhati mulia. Besoknya, kantor berubah jadi ruang penghakiman, dan satu pegawai mulai gemetar. Siapa sebenarnya pemuda lusuh itu, dan apa maksud kedatangannya yang tampak sepele? Pagi itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan malam. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan perasaan orang-orang yang berjalan tergesa di trotoar ibu kota. Di antara langkah-langkah bersepatu mengkilap dan jas resmi yang melintas masuk ke gudang-gudang tinggi, seorang pemuda tampak mencolok karena penampilannya yang berbeda. Kaosnya lusuh, celananya penuh bercak lumpur, dan sandal jepit yang dikenakannya nyaris putus di bagian tumit. Rambutnya awat-awutan, seperti belum disisir berhari-hari. Ia memeluk sebuah tas kain lusuh yang tampak berat, menggantung di bahunya yang kurus. Wajahnya tertutup sebagian oleh masker abu-abu pudar, namun matanya tajam, terlalu tenang untuk seorang gembel. Pemuda itu menatap sebuah gedung besar bertuliskan Bank Nusantara Mega Kencana, salah satu bank swasta paling bergengsi di kota. Ia menarik napas panjang sebelum mendorong pintu kaca otomatis yang terbuka tanpa suara. Langkahnya disambut keheningan yang aneh. Semua mata tertuju padanya, pegawai front office, satpam, hingga nasabah yang sedang duduk di ruang tunggu. Pip langsung menutup hidung. Sebagian lagi saling berbisik pelan, seolah kehadirannya adalah aib yang tak diundang. Satpam yang berdiri di dekat pintu segera menghampiri dengan langkah cepat. "Permisi mas," ucapnya dengan nada rendah. "Anda ada keperluan apa di sini?" "Aku ingin buka rekening," jawab pemuda itu tenang. Satpam itu mengernyit, seolah tak percaya. "Di sini mas, bank ini." "Ya, maksud saya." Yakin?" Pemuda itu mengangguk. "Saya yakin." Nada suaranya lembut, tapi jelas. Tidak membentak, tidak memelas, tapi tetap membuat satpam itu bingung antara menahan atau mengusir. Seorang customer service wanita berdiri dari balik meja dan menghempiri. Namanya Burista. Terlihat dari name tag-nya. Senyum yang tadi dipamerkan kepada nasabah kaya berubah menjadi ketus saat melihat Rafli. "Mas, maaf ya, ini bank besar, bukan tempat minta sumbangan," ucapnya sambil memeriksa dari atas ke bawah, seolah mengidentifikasi makhluk asing. "Saya tidak minta sumbangan, Bu. Saya mau buka tabungan," ujar Rafli tenang. "Mas bawa KTP asli?" Rafli mengeluarkan sebuah dompet kulit lusuh dari dalam tas kain. Ia serahkan KTP itu kepada Burista. Wanita itu menerima dengan ragu, lalu membaca dengan ekspresi datar. "Mas, tunggu di pojok ya. Kalau bisa agak jauh dari pintu masuk. Nanti saya panggil." Ia menunjuk ke bangku yang paling ujung. Tepat di samping tempat sampah, Rafli berjalan pelan dan duduk. Sesekali matanya mengamati sekitar, mencatat perlakuan pegawai satu persatu. Tak ada satupun yang menyapanya sopan. Beberapa malah tertawa pelan, seolah menyindir keberadaannya. Satu nasabah bahkan berdiri dari kursi karena tak mau duduk bersebelahan dengannya. Waktu berjalan lambat. 15 menit, 30 menit, 1 jam, tak ada yang memanggil namanya. Tak ada juga yang menghampirinya. Saat ia hampir berdiri untuk pergi, seorang pria tua dengan seragam biru langit dan sepatu karet mendekat sambil membawa ember pel kecil. "Mas, udah dilayani belum?" tanya pria itu ramah. "Belum, Pak. Saya nunggu dari tadi." "Namanya siapa?" "Rafli." "Sebentar ya, Mas Rafli."
Saya lihat-lihat dari tadi Mas cuma dicuekin. Pria itu berjalan ke meja customer service. Lalu berkata pelan, "Bu, itu yang di pojok udah dari tadi nunggu. Kok belum dipanggil?" Juga, Bu Rista melirik. Lalu menjawab ketus, "Gak usah ikut campur Pak Anwar. Dia bukan nasabah prioritas. Biar aja." Pak Anwar terdiam. Tapi, sebelum kembali ke tempatnya, ia sempat menoleh ke Rafli dan tersenyum tipis. "Sabar ya nak. Kadang dunia memang suka buta. Tapi Tuhan gak pernah." Rafli membalas senyuman itu. Dan untuk pertama kalinya, sejak pagi, wajahnya sedikit mengendur. Tak lama kemudian, seorang pegawai laki-laki datang menghampiri Rafli dengan selembar formulir. "Isi ini," katanya singkat. Tanpa senyum, "Boleh saya tanya jenis tabungan yang paling sesuai kalau saya ingin menabung 100 juta? Tanya Rafli pelan. Pegawai itu tertawa pendek. "Mas jangan ngelawak. 100 juta. Penampilan kayak gini?" Ia menunjuk baju Rafli, lalu berjalan pergi sambil geling-geling. Rafli menatap punggungnya, lalu menunduk. Bukan karena malu, tapi karena mengingat pesan ayah angkatnya dulu. "Kalau kamu bisa sabar di tengah penghinaan, kamu layak memimpin orang-orang yang selama ini merasa lebih tinggi hanya karena kursi dan dasi." Hari itu, Rafli pulang tanpa membuka rekening. Namun, sebelum keluar dari bank, ia sempat menatap kamera CCTV di sudut ruangan. Dan tersenyum. Langit Jakarta kembali cerah, matahari menembus celah-celah awan, menyinari kota yang selalu sibuk, seolah tak pernah punya waktu untuk jeda. Namun bagi Rafli, pagi ini justru berjalan lambat. Ia duduk di kursi rotan tua, di sebuah rumah kontrakan sederhana, di kawasan Tebet. Tangannya menimang-nimang selembar kertas catatan kecil, berisi daftar nama karyawan yang kemarin memperlakukannya seperti sampah, bukan untuk balas dendam, tapi sebagai bahan pertimbangan, sebuah laporan khusus yang akan ia serahkan kepada Dewan Komisaris Bank. Ia menyimpan catatan itu ke dalam tas kain lusuhnya, lalu menatap foto ayah angkatnya di dinding. Senyum bijak dari pria parubaya itu terasa hidup, menatap balik dengan sorot penuh pesan. "Jangan pernah menilai siapapun dari kulit luarnya nak, sebab seringkali yang tampak bersinar justru paling gelap di dalam." Rafli berdiri. Ia tak punya banyak waktu. Hari ini, ia akan kembali ke bank itu bukan sebagai pemuda kumuh, tapi tetap sebagai dirinya yang lama. Hanya saja, membawa tujuan yang lebih tegas. Sementara itu, di kantor Bank Nusantara Mega Kencana, suasana kembali sibuk seperti biasa. Para pegawai sibuk dengan rutinitas. Senyum formal dilemparkan ke para nasabah berjas mahal. Suara mesin antrean berbunyi setiap menit dan aroma kopi sachet menyebar dari ruang pantry. Bu Rista," panggil salah satu teller muda sambil tertawa kecil. "Itu gembel kemarin balik lagi nggak?" "Gak tahu. Dan mudah-mudahan gak balik," jawab Bu Rista ketus. "Ngapain juga kesini? Kecuali buat numpang ngadem." Mereka tertawa. Beberapa pegawai lain ikut tersenyum penuh ejekan. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka hari itu sedang dicatat kehidupan. Sementara itu, di sudut ruangan belakang, Pak Anwar sedang mengepel lantai dekat ruang arsip. Ia mendengar tawa dan percakapan tadi. Kepalanya menunduk, matanya menatap lantai yang sudah bersih berulang kali. Ia tak punya kuasa untuk membela Rafli. Tapi, di dalam hati, ada luka yang tak bisa diabaikan. Luka karena melihat kebaikan diperlakukan seperti penyakit. Jam menunjukkan pukul 11 siang saat Rafli kembali ke kantor bank. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang sama, kaos pudar, celana kumal, sandal yang nyaris putus, dan tas kain setia di bahunya. Ia tahu, penyamaran ini belum selesai. Masih ada satu hal yang perlu ia lihat. Seberapa dalam kerusakan sistem pelayanan di bank itu. Shot EA masuk. Seperti kemarin, suasana langsung hening sesaat. Satpam yang sama berdiri dari kursinya. Kali ini tak langsung menghampiri, tapi menatap rekan sebelahnya, seolah ingin berkata, "Dia datang lagi." Rafli langsung duduk di tempat kemarin, di dekat tempat sampah. Wajahnya datar, matanya tajam mengamati. Setengah jam berlalu, tak ada satupun yang menghampirinya.
45 menit, seorang pegawai datang. Namun hanya untuk berkata, "Mas, nggak usah sering-sering kesini. Ini bank, bukan pos ronda. Boleh saya bertemu manajer pelayanan?" Tanya Rafli pelan. "Ngapain? Mau ngeluh karena nggak dilayanin?" Pegawai itu tertawa, lalu meninggalkannya begitu saja. Rafli menunduk sebentar, lalu berdiri. Ia berjalan ke toilet yang berada di lorong belakang. Di sana, Pak Anwar sedang membersihkan kaca wastafel. "Mas Rafli?" sapa Pak Anwar pelan. "Dareng, lagi?" Rafli tersenyum. "Iya Pak, mau lihat siapa yang masih bertahan dengan cara yang sama." Pak Anwar menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Kalau Mas cuma mau buka tabungan, saya bisa bantu ngisi formulirnya. Kita serahkan ke petugas lain. Tapi, saya tahu, Mas bukan sekadar mau buka tabungan kan?" Rafli diam, tak menjawab, tapi sorot matanya menguat. Pak Anwar lalu berkata, pelan, "Kalau dunia ini cuma menilai dari baju, semua orang baik pasti akan kalah. Tapi saya percaya, Tuhan kasih 1-2 orang untuk ngasih pelajaran. Mungkin Mas, salah satunya." Rafli tersenyum. "Pak Anwar, Bapak tidak tahu seberapa penting kata-kata Bapak." Mereka berpisah di ujung lorong, dan Rafli kembali duduk di ruang tunggu. Beberapa menit kemudian, seseorang akhirnya menghampiri. Seorang customer service pria muda yang terlihat baru bekerja, namanya Wahyu. "Maaf Mas, sudah menunggu lama ya?" Rafli mengangguk. "Kalau boleh tahu, Mas ingin buka tabungan jenis apa?" "Tabungan rencana. Saya ingin menyimpan 100 juta rupiah untuk jangka panjang." Wahyu terkejut, tapi ia berusaha tetap profesional. "Oh, baik, saya bantu ya. Mas, mohon maaf kalau kemarin belum sempat dilayani dengan baik." Namun, belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, barista datang dan menarik lengan Wahyu. "Kamu, ngapain layanin dia? Dia mau buka tabungan, Bu." "Ngaco kamu, ini orang kemarin cuma ngelantur. Jangan buang waktu. Masih banyak nasabah prioritas," bisik barista dengan nada sengit. Wahyu tampak ragu. Ia menatap Rafli, lalu berkata pelan, "Maaf ya Mas, saya diminta pindah meja dulu." Rafli mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia menatap sekeliling, lalu melangkah keluar dari gedung. Untuk terakhir kalinya dalam pakaian lusuh, besok ia akan kembali. Tapi dengan nama lengkap, identitas asli, dan kuasa yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, sebelum pulang, ia menyempatkan diri menghampiri Pak Anwar yang sedang menyapu halaman depan. "Pak, besok saya mungkin akan membuat suasana di sini agak berbeda," ucap Rafli pelan. Pak Anwar menatapnya. "Saya tidak tahu maksudnya Mas. Tapi kalau Mas berniat membawa keadilan, saya doakan dari hati terdalam." Rafli tersenyum, lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Pak Anwar. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Bapak." Dan ia pun melangkah pergi, meninggalkan bangunan yang esok akan menjadi saksi bagi perubahan besar, perubahan yang dimulai dari seseorang yang dianggap tak pantas untuk dilayani. Langit Jakarta perlahan berubah warna. Sinar matahari mulai tergelincir ke barat, menyusup di antara gudang-gedang tinggi, dan menjatuhkan bayangan panjang. Di trotoar kota, lalu lintas mulai padat, kendaraan menumpuk, dan suara klakson menjadi lagu wajib jam pulang kerja. Tapi di sisi jalan yang lebih sepi, duduklah seorang pemuda di bawah pohon ketapang. Tak jauh dari gedung Bank Nusantara Mega Kencana, ia duduk bersila di atas trotoar, menyandarkan punggung pada tembok tua yang dipenuhi coretan cat pudar. Sebelahnya, tas kain lusuh tergeletak. Isinya tak pernah ia buka di tempat umum. Rafli menatap lurus ke jalanan di depannya. Namun, pikirannya jauh melayang. Wajah-wajah pegawai bank tadi masih tertinggal jelas di ingatannya. Suara ejekan mereka, nada merendahkan, dan lirikan tajam yang seolah menghakimi hanya dari sepotong kaos dan sandal jepit. Ia menghela napas panjang. Sekujur tubuhnya terasa letih, tapi bukan letih karena berjalan atau menunggu, melainkan letih karena harus menyaksikan betapa rendahnya manusia memperlakukan sesama hanya karena standar tampilan luaran. "Mas Rafli," suara serak namun lembut itu membuyarkan lamunannya.
Rafli menoleh. Pak Anwar berdiri di sana, membawa termos kecil dan 2 gelas plastik bening di tangan. "Lagi duduk di sini?" tanyanya pelan, sambil tersenyum. Rafli mengangguk. "Lagi nyari udara bersih, Pak." Pak Anwar duduk di sebelahnya. Lututnya menekuk perlahan. Ia membuka tutup termos, menuangkan air ke dalam 2 gelas plastik, lalu menyodorkannya ke Rafli. "Minum dulu, panas-panas begini, bisa pingsan kalau banyak pikiran." Rafli menerima gelas itu. Uap dari air hangat masih mengepul pelan. Ia gelas itu sejenak, lalu menyesap sedikit. "Terima kasih, Pak. Ini air paling tulus yang saya terima hari ini." Pak Anwar terkekeh kecil. "Air biasa, Mas. Gak ada manisnya." Justru karena itu, lebih jujur rasanya. Pak Anwar menatap wajah Rafli lama, seolah hendak membaca isi kepalanya. Lalu ia bersandar ke tembok, menatap langit yang mulai berubah. "Cinggah, saya udah kerja di bank itu lebih dari 20 tahun. Dari zaman komputer masih segede lemari es. Dulu, semua orang yang datang dilayani sama rata. Kaya, miskin, yang pakai batik, yang cuma pakai sandal jepit. Semuanya disambut sama senyum. Tapi sekarang," ia menghela napas. "Sekarang, kalau gak bawa tas mahal dan mobil mewah, gak dianggap manusia." Rafli hanya mendengarkan. "Saya ini cuma cleaning service. Orang sering gak lihat saya, tapi justru dari situlah saya lihat semuanya. Mana yang sopan karena tulus, mana yang sopan karena takut kehilangan komisi, mana yang ramah karena hati, dan mana yang ramah karena target." "Sani Sionak, kadang saya heran, Mas. Dulu waktu muda, saya punya cita-cita kerja di tempat terhormat, biar bisa bantu orang. Tapi ternyata, tempat terhormat itu cuma terlihat bersih di luar. Di dalamnya, seringkali penuh luka dan jijik." Rafli memandang Pak Anwar lama. Ada kesedihan dalam suara tua itu, tapi juga ada kebijaksanaan yang tak bisa dibeli dengan gelar atau jabatan. "Pak Anwar," kata Rafli pelan, "Bapak masih ingat cita-cita waktu muda?" Pak Anwar mengangguk. "Ingat, Mas. Saya ingin jadi guru." "Kenapa nggak jadi guru?" "Karena dulu orang tua saya meninggal waktu saya masih SMA. Saya anak paling tua, harus kerja buat adik-adik. Akhirnya saya kerja serabutan, cleaning service. Ini kerja tetap pertama saya. Dan Bapak masih di posisi yang sama sampai sekarang?" Pak Anwar tersenyum, tapi ada getir dalam tawanya. "Sudah pernah naik jadi petugas keamanan sekali, tapi karena usia nggak memenuhi syarat, saya dikembalikan jadi cleaning service lagi." Rafli menggenggam gelas airnya lebih erat. "Pak, Bapak tahu nggak? Dalam 2 hari ini, Bapak satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia." Pak Anwar mengerutkan dahi. "Saya hanya nyapa dan kasih air minum. Itu cukup untuk menunjukkan kalau Bapak punya hati." Mata Pak Anwar memerah pelan. Ia mengalihkan pandangan ke langit. "Saya ini gak bisa kasih apa-apa, Mas. Cuma bisa bantu sebisanya. Itu sudah lebih dari cukup." Senja mulai merayap turun. Cahaya keemasan jatuh di pipi keduanya, menampilkan kontras antara 2 generasi. Tapi dalam percakapan itu, tak ada jarak, tak ada kasta. Hanya 2 manusia yang saling menghargai, satu dengan usia, satu dengan luka. Rafli menghabiskan air dari gelasnya, lalu berdiri. Ia menatap Pak Anwar dengan penuh hormat. "Pak Anwar, saya pamit dulu, tapi kalau besok suasana di bank tiba-tiba berubah, tolong tetap jadi seperti hari ini ya." Pak Anwar bingung. "Maksudnya?" Rafli tersenyum. "Kalau orang-orang mulai berubah karena takut, Bapak tetaplah jadi yang melayani karena cinta." Pak Anwar mengangguk, walau masih belum mengerti sepenuhnya. Rafli lalu berjalan pelan menjauh. Tas lusuhnya bergoyang di bahu. Di dalam tas itu, ada surat warisan yang belum dibuka. Dan besok pagi, isi surat itu akan mengubah nasib semua orang di bank tersebut. Malam turun perlahan di Jakarta. Hujan tak turun, tapi udara dingin merambat seperti kenangan lama yang pelan-pelan kembali menghampiri. Di dalam sebuah kamar kontrakan sempit, cahaya lampu kuning menggantung redup di langit-langit, membasahi meja kayu tua yang mulai rapuh di ujung kakinya. Rafli duduk di lantai, bersandar di dinding. Di hadapannya,
sebuah koper kayu berukir kuno. Turtleneck. Benda itu telah disimpannya bertahan-tahan, nyaris tak pernah disentuh. Kecuali ketika rindu benar-benar menyentak. Tersimpan peninggalan satu-satunya dari sosok yang pernah ia sebut sebagai ayah. Tangannya gemetar perlahan saat membuka kait logam koper itu. Bunyi klik terdengar lembut, seolah mengenang. Di dalamnya ada kemeja batik tua, beberapa foto usang, dan sebuah map berwarna merah tua. Map itu sudah kusam, sudutnya sobek sedikit, namun tulisan di bagian depan masih terbaca jelas. Untuk Rafli, bacalah saat kamu siap meneruskan langkahku. Ia menatap tulisan itu lama, terlalu lama, seolah ratusan detik itu ingin memeluknya. Dalam diam yang menyakitkan, perlahan ia membuka isi map tersebut. Ada beberapa lembar dokumen, surat kepemilikan saham, dan satu lembar surat tangan yang ditulis rapi dengan tinta hitam. Rafli menatap tulisan itu. Tangannya menggenggam erat ujung kertas, dan matanya mulai membasah sebelum ia sempat membaca satu kalimat pun. Nak, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tak di dunia ini lagi. Tapi percayalah, aku masih hidup dalam segala nilai yang pernah kutanamkan padamu. Dunia bisnis adalah dunia yang keras, banyak topeng, banyak kepalsuan, dan banyak penghinaan yang dibungkus formalitas. Tapi di tengah itu semua, selalu ada satu atau dua manusia yang menjaga hatinya tetap hidup. Carilah mereka, lihat dengan mata hatimu, bukan dengan kekuasaanmu. Rafli berhenti membaca. Napasnya tersendat. Lalu ia lanjutkan. Bank Nusantara Mega Kencana adalah salah satu warisanku, tapi kursi direktur utamanya bukan hadiah. Itu amanah. Aku tak mau kamu duduk di sana hanya karena kamu anak angkatku. Aku ingin kamu layak. Aku ingin kamu sendiri melihat dan merasakan langsung siapa di sana yang pantas untuk kau pertahankan, dan siapa yang hanya mempercantik penampilan luar, tapi membusuk di dalam. Lakukan apapun caramu, tapi jangan pernah mengkhianati dirimu sendiri. Jika kamu menemukan satu orang yang masih menjaga nuraninya, maka kamu layak memimpin. Tapi jika tidak, bersihkan semuanya. Tertanda di bawah surat itu, ayahmu almarhum Hari Burhan Iskandar Rafli tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, menekan dadanya dengan tangan kanan, seolah mencoba menahan sesak yang mendadak datang. Ia teringat momen pertama kali mengenal almarhum Hari Burhan, seorang pengusaha yang menyelamatkannya dari jalanan belasan tahun lalu. Anak yatim piatu, hidup menggelandang, tidur di emperan toko, dan makan dari sisa warteg. Burhan melihat Rafli kecil mencuri nasi basi di pasar, tapi alih-alih memarahinya, ia justru membawanya pulang, memberi makan, sekolah, pendidikan, nama, keluarga, hingga pada akhirnya hak waris. Bukan harta yang diwariskan, tapi nilai, prinsip, dan keyakinan bahwa kekuasaan tak akan berarti tanpa keadilan. Rafli duduk diam, lalu melipat surat itu perlahan. Ia menyimpannya kembali dalam map merah tua, tapi kali ini bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibawa. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi kontak, dan menelepon satu nomor yang sudah lama tak ia hubungi. Tersambung. Pak Herman, ucap Rafli. Rafli? Astaga, sudah lama sekali kau tidak menghubungi saya. Pak kabar? Saya baik, Pak. Dan saya siap melanjutkan amanah ayah. Di seberang telepon terdengar jeda panjang. Lalu suara Pak Herman terdengar pelan, namun tegas. Baik, besok pagi saya siapkan ruang rapat. Dewan komisaris akan hadir. Hemek mayoritas juga. Kau ingin kita mulai dari mana? Rafli menatap keluar jendela kamar yang retak kacanya. Lampu jalanan menyorot genangan air yang memantulkan cahaya. Kita mulai dari bangku tunggu nasabah dan kamera CCTV. Pak Herman tertawa kecil lalu menjawab, kau memang anak didikan Burhan yang sejati. Telepon ditutup. Rafli berdiri. Ia membuka lemari kecil dan mengeluarkan satu setel jas abu-abu yang tergantung rapih. Jas itu hadiah ulang tahun dari almarhum Burhan bertahun lalu. Belum pernah dipakai. Esok pagi, jas itu akan dipakai untuk pertama kalinya. Pagi itu,
Jakarta seperti sengaja mempercepat langkahnya, lalu lintas lebih padat dari biasanya. Suara klakson lebih bising, dan pejalan kaki lebih terburu-buru menembus dingin sisa hujan dini hari. Tapi di antara derap waktu yang seolah berlari, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap melaju pelan dan terhenti di depan bangunan megah Bank Nusantara Mega Kencana. Pintu belakang terbuka. Perlahan dari dalam, muncul seorang pria muda dengan jas abu-abu rapi, rambut tersisir halus, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya tenang, tatapannya lurus. Tak ada lagi sisa pemuda gembel dengan kaos lusuh dan sandal jepit. Itu Rafli. Namun langkahnya tetap ringan, tidak congkak, tidak dibuat. Ia melangkah masuk ke gedung bank yang seminggu lalu menolaknya seperti kotoran di lantai. Kaca otomatis menyambut, tapi kali ini semua mata tak langsung mengenalinya. Senyum pegawai front office mekar begitu melihat penampilannya. Beberapa menyambut, "Selamat pagi, Pak," tanpa menyadari bahwa Pak itu adalah orang yang mereka hina 2 hari lalu. Satpam yang dulu nyaris mengusirnya berdiri tegap sambil memberi hormat. "Selamat pagi, Tuan Rafli." Seketika, ruang lobi terasa berbeda. Nama itu membuat bisik-bisik kecil mulai beredar. 2 teller saling berbisik pelan. Beberapa pegawai senior mulai gelisah. Mereka saling bertanya dalam hati, benarkah ini pria yang sama? Rafli tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk ringan dan melangkah menuju lift khusus yang hanya bisa digunakan oleh jajaran direksi dan pemegang saham. Tombol lantai paling atas ditekan. Pintu lift tertutup. Di lantai 22, suasana sudah lebih tegang. Ruang rapat utama yang selama ini nyaris tak tersentuh, kini bersih dan rapi. Deretan kursi empuk mengelilingi meja kayu besar berbentuk oval. Di salah satu sisi ruangan, layar besar menyala, menampilkan logo resmi bank. Beberapa orang berpakaian jas berdiri di sudut ruangan, berbincang dalam nada pelan. Mereka adalah dewan komisaris, pemegang saham minoritas, dan penasihat hukum perusahaan. Lalu pintu terbuka. "Pak Herman," sekretaris utama mendiang Burhan, masuk lebih dulu. Di belakangnya, Rafli melangkah masuk dengan tenang. Suasana langsung berubah hening. Semua mata mengarah padanya. Tak ada yang berbicara, bahkan helaan napas pun terasa lebih berat. Pak Herman berdiri di ujung meja dan membuka rapat. "Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jajaran komisaris dan penasihat hari ini. Sesuai surat wasiat yang ditandatangani almarhum Haji Burhan Iskandar, hari ini kita mengadakan pengenalan resmi Direktur Utama baru dari Bank Nusantara Mega Kencana. Mari, saya perkenalkan, Tuan Rafli Iskandar." Sejenak ruangan terdiam. Tak, semua tahu kisah pribadi Rafli, tapi nama belakang Iskandar dan surat wasiat yang mulai dibagikan oleh staf hukum membuat semua orang mengangguk pelan. Sebagai anak angkat sah dari almarhum Burhan Iskandar dan pemilik mayoritas saham, berdasarkan wasiat terakhir, saya mengangkat Rafli sebagai direktur utama baru, efektif per hari ini. Tepuk tangan formal terdengar, namun disertai tatapan heran dan bisik-bisik pelan dari mereka yang belum mengenal latar belakang Rafli. Rafli berdiri. Ia mengangguk ringan, lalu berjalan ke depan layar besar. "Terima kasih atas kehormatan ini," ucapnya tenang. "Saya tahu, banyak dari Anda mungkin heran melihat wajah saya. Tapi, percayalah, beberapa dari kalian sudah pernah melihat saya lebih dekat dari yang kalian kira." Ruangan kembali hening. Rafli melanjutkan, 3 hari lalu, saya datang ke gedung ini bukan sebagai direktur, tapi sebagai pria lusuh yang hanya ingin membuka rekening. Beberapa orang mulai gelisah di kursinya. Saya masuk, duduk di pojok ruang tunggu, dan menunggu selama lebih dari 1 jam. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang melihat saya sebagai manusia. Rafli mengangkat remote kecil dan menekan tombol. Layar besar menampilkan rekaman CCTV. Satu persatu kejadian muncul. Wajah-wajah pegawai front office terlihat jelas. Ada yang menyindir, ada yang menghina, ada yang menolak membantu. Suara mereka juga terekam jelas, karena mikrofon tersembunyi di tas lusuh. Rafli menyimpan semuanya. Satu suara terdengar sangat mencolok. "Bank ini
bukan tempat. Enggak mas, 100 juta. Penampilan kayak gitu. Mas, keluar aja deh, jangan bikin orang risih. Para komisaris mulai menunduk, wajah para manajer berubah pucat. Sementara itu, Rafli tetap tenang. Ia mematikan layar, lalu menatap semua yang hadir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bank ini bukan hanya sekumpulan meja dan sistem digital. Bank ini adalah tempat yang menyimpan kepercayaan orang-orang dari berbagai kalangan. Termasuk mereka yang tak punya dasi, termasuk mereka yang hanya punya harapan. Pak Herman berdiri di samping Rafli, lalu berkata lantang, sesuai instruksi dari Direktur Utama baru, dan mengacu pada pelanggaran kode etik pelayanan pelanggan, seluruh pegawai yang terlibat dalam tindakan diskriminatif akan diberhentikan efektif hari ini. Surat keputusan sudah disiapkan dan akan disampaikan langsung oleh bagian SDM Berdaya Manusia. Suasana ruang rapat berubah tegang, tak sedikit yang mulai berdiri protes. Ini tidak adil, kami tidak tahu dia siapa. Dia menyamar, itu jebakan. Rafli mengangkat tangan, meminta tenang. Saya tidak menyamar untuk menjebak. Saya menyamar untuk melihat siapa yang tetap manusia, walau tidak ada kamera. Dan saya menemukannya. Semua menatap Rafli, bingung. Ia tersenyum kecil. Seorang petugas cleaning service bernama Pak Anwar. Beliau satu-satunya yang menyapa saya, satu-satunya yang bertanya dengan hormat, dan satu-satunya yang memberi saya air minum. Saat yang lain hanya memberi tatapan hina. Rafli menunjuk ke pintu, dan Pak Anwar pun masuk dengan seragam biru tuanya. Tubuhnya gemetar. Ia tak mengerti mengapa dirinya dipanggil ke ruang yang biasanya hanya dilihat dari kejauhan. Pak Anwar, ujar Rafli sambil tersenyum haru. Hari ini, saya ingin memberikan jabatan baru. Bapak akan saya angkat menjadi supervisor pelayanan tamu. Karena saya ingin tamu kita dilayani oleh orang yang tahu caranya menghargai manusia. Air mata Pak Anwar jatuh. Tangannya gemetar menutupi wajah. Suasana ruang rapat berubah. Beberapa mulai terdiam, sebagian tertegun, dan sisanya hanya bisa menunduk kalah oleh nurani yang telah mereka injak bertahun-tahun. Di hadapan semuanya, Rafli berdiri tegap, lalu berkata, mulai hari ini, kita perbaiki cara kita melihat manusia. Karena jika kita gagal dalam hal itu, kita tak pantas menyimpan kepercayaan siapapun. Berita itu menyebar lebih cepat dari angin. Hanya butuh 1 jam sejak rapat pemecatan selesai, seluruh kantor pusat Bank Nusantara Mega Kencana bergetar, seperti dihantam gempa sunyi. Nama Rafli mulai terdengar dari lantai 1 hingga ke basement parkir. Bukan lagi sebagai pemuda lusuh yang bikin jijik, melainkan sebagai direktur utama, baru pemegang saham mayoritas, dan anak angkat mendiang Haji Burhan Iskandar, pendiri bank itu sendiri. Para pegawai yang kemarin tertawa saat melihat Rafli duduk di pojok ruang tunggu, kini gemetar di balik meja kerjanya. Bahkan Bu Rista, yang merasa dirinya tidak tergantikan karena pengalaman lebih dari 15 tahun, hanya mampu memegang surat pemecatan dengan tangan gemetar. Ruangan pelayanan yang biasanya penuh suara, ketikan keyboard, dan sapaan palsu, kini senyap. Beberapa pegawai memilih berdiam di toilet lebih lama. Beberapa lagi berkumpul dalam diam di ruang pantry, berharap semuanya cuma mimpi buruk yang akan segera selesai begitu mereka terbangun. Namun, mimpi itu justru semakin nyata ketika suara sepatu kulit Rafli terdengar perlahan turun dari lift lantai 22. Ia berjalan melewati satu persatu meja, menyapa dengan suara lembut namun penuh makna. Selamat pagi. Tak ada yang menjawab. Seorang pegawai pria yang kemarin menolak membantu karena penampilan memalukan, terlihat menunduk, menahan napas saat Rafli melintas di belakangnya. Namun Rafli tak berhenti. Ia terus berjalan hingga sampai di meja customer service. Di sana, Bu Rista berdiri, memaksakan senyum yang kemarin tak ia berikan. Tapi suaranya bergetar. Selamat pagi, Pak Direktur, ucapnya, nyaris seperti bisikan. Rafli menatapnya lama. Kemudian ia berkata pelan, saya datang bukan untuk membuat orang takut, Bu Rista. Tapi saya ingin tahu, kenapa Ibu dan beberapa orang lainnya tidak memperlakukan saya dengan sopan waktu itu. Bu Rista mencoba menjawab, bibirnya bergerak. Tapi kata-kata seolah macet di tenggorokan, air matanya mulai menggantung.
bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan saya. Saya kira Bapak orang jalanan. Maafkan saya hanya menjalankan prosedur pelayanan. Apakah dalam SOP kita tertulis bahwa orang dengan baju lusuh boleh diabaikan? Ia menggeleng, lemas. Saya tidak dendam, Bu. Tapi saya ingin tahu satu hal. Kalau hari itu, saya benar-benar orang miskin yang ingin memperbaiki hidup, apa saya pantas dipermalukan? Hanya karena tidak punya baju bagus? Sunyi. Jawaban itu tidak keluar. Bahkan tidak berani dipikirkan. Rafli melangkah pelan menuju meja satpam. Pria paruh baya yang dulu menyambut dengan ragu, kini berdiri kaku. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Pak, saya tahu Bapak hanya menjalankan perintah. Saya tidak akan memecat semua orang, tapi saya akan menilai ulang siapa saja yang masih bisa dibina. Satpam itu mengangguk pelan. Wajahnya liga, tapi juga menunduk dalam-dalam. Sementara itu, di lantai bawah, Pak Anwar masih mengenakan seragam biru khas cleaning service. Ia belum mengganti baju, belum pindah meja. Ia masih memegang sapu, tapi wajahnya berubah. Ada sesuatu yang bersinar dari dalam dirinya, rasa dihargai yang tak bisa dijelaskan oleh jabatan atau gaji. Seorang staf muda menghampirinya. Pak Anwar, katanya Bapak diangkat jadi supervisor. Pak Anwar mengangguk pelan. Begitulah, kata Pak Rafli. Bapak kenal dia sebelumnya? Sama sekali tidak. Saya hanya merasa dia butuh dihargai. Ecusat. Sama sekali tidak. Saya hanya merasa dia butuh dihargai. Itu saja. Staf itu diam, lalu tersenyum kaku. Saya malu, Pak. Saya juga ikut menertawakannya. Pak Anwar hanya menepuk bahu staf muda itu. Kadang kita memang buta, tapi gak pernah. Siang itu, Rafli menggelar rapat kecil dengan tim HR dan pengawas etika internal. Ia duduk di kursi utama, tapi tetap menolak dipanggil Pak Dirut oleh semua orang. Ia lebih senang dipanggil Rafli saja. Yang saya minta bukan hukuman, tapi perbaikan. Evaluasi semua pelatihan etika pelayanan. Tinjau ulang cara perekrutan, dan mulai minggu depan, semua karyawan tanpa kecuali harus ikut pelatihan ulang. Dari level manager sampai cleaning service. Setuju, kata Pak Herman yang duduk di sampingnya. Rafli menambahkan. Dan satu hal lagi, mulai sekarang, bank ini tidak boleh membedakan siapapun berdasarkan penampilan. Siapkan program Customer Dignity Policy. Semua pelanggan wajib dilayani dengan standar yang sama. Salah satu anggota HR mengangkat tangan. Pak, Rafli, itu akan berat. Kita punya pelanggan prioritas dengan nilai simpanan besar. Mereka mungkin tidak suka disamakan. Rafli menoleh. Tenang. Saya tidak meminta kita merendahkan mereka. Saya hanya ingin kita tidak meninggikan orang berdasarkan dompetnya. Kira naik bersama karena nilai, bukan karena saldo. Ruangan hening. Tapi kali ini hening karena kagum. Karena ada pemimpin yang berbicara dengan hati, bukan dengan angka. Menjelang sore, sebelum pulang, Rafli kembali duduk di bangku yang dulu pernah membuatnya merasa seperti makhluk asing. Bangku paling pojok, di samping tempat sampah, tempat di mana harga dirinya sempat diinjak. Ia duduk diam, menatap layar antrean yang kini bergerak normal. Para pegawai mulai bersikap lebih ramah, meski belum sepenuhnya tulus, tapi setidaknya mereka mulai belajar. Pak Anwar menghampiri, masih dengan senyum khasnya. Mas, maksud saya Pak Rafli, masih ingat tempat ini? Rafli tersenyum. Ingat, Pak, tempat ini lebih jujur daripada ruang rapat tadi. Pak Anwar tertawa pelan, lalu ia duduk di samping Rafli tanpa rasa canggung. Dua orang dari dunia berbeda, tapi kini duduk sejajar. Pak Anwar, ucap Rafli, mulai minggu depan, saya ingin Bapak memimpin pelatihan pelayanan dasar. Saya ingin semua pegawai belajar dari orang yang bisa menghormati manusia, bukan dari teori di buku. Pak Anwar tertegun. Saya ini cuma tukang bersih-bersih, Mas, dan karena itulah Bapak punya pandangan paling bersih di tempat ini. Pak Anwar menatap mata Rafli. Di sana, ia tak melihat pemimpin. Ia melihat anak muda yang telah memilih menjadi manusia sebelum menjadi siapa-siapa. Bab 6 hari itu ditutup dengan satu pemandangan sederhana. Seorang direktur utama bank besar duduk di samping cleaning service tua, berbagi cerita di bangku tunggu nasabah.
tanpa jas, tanpa formalitas, tanpa kamera, hanya 2 orang yang sedang menuliskan sejarah baru dalam dunia yang selama ini hanya percaya pada dasi dan dashboard mobil mewah. Sore itu, langit Jakarta tampak biasa saja, lalu lintas macet, klakson bersahutan, dan gedung-gedung kantor mulai menyala satu persatu. Tapi di lantai 22 Bank Nusantara Mega Kencana, badai sedang mulai berputar pelantak bersuara. Namun, mengguncang fondasi kepercayaan dari dalam. Rafli baru saja selesai menandatangani program pelatihan ulang etika pegawai. Ketika Pak Herman masuk ke ruang kerjanya dengan wajah tegang. "Ada sesuatu, Pak?" tanya Rafli, sambil melepas jas dan menggantungnya di balik pintu. Pak Herman tak langsung menjawab. Ia menutup pintu, lalu menghampiri meja Rafli dan menyodorkan sebuah amplop besar berwarna coklat. "Ini dikirim oleh kurir pribadi tadi siang." "Tidak ditandatangani, tapi isinya saya pikir Bapak perlu melihatnya sendiri." Rafli membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada puluhan lembar fotokopi dokumen dan beberapa cetakan rekaman percakapan email internal. Semuanya mengarah ke satu nama, Burista. Seketika, dahi Rafli mengernyit. Tangannya menelusuri isi dokumen itu cepat, namun penuh kehati-hatian. Beberapa lembar menunjukkan data manipulasi dana pelayanan nasabah prioritas, ada laporan komisi ilegal, pemalsuan tanda tangan, hingga rekayasa laporan bulanan selama hampir 3 tahun terakhir. Lebih mengejutkan lagi, salah satu dokumen menyebutkan bahwa tindakan itu dilindungi oleh salah satu komisaris aktif orang dalam, yang rupanya terlibat langsung. Rafli berdiri. "Pak Herman, ini serius. Saya tahu, dan saya khawatir ini baru permukaannya saja." Beberapa jam kemudian, sebuah rapat internal terbatas digelar mendadak. Hanya 5 orang yang hadir. Rafli, Pak Herman, 2 auditor internal, dan kepala bagian hukum. Bang, ruang rapat kecil di sisi timur lantai 22 itu sunyi. Tak ada tawa, tak ada basa-basi. Rafli membuka rapat dengan suara datar, namun tegas. "Saya baru menjabat seminggu, tapi saya tak menyangka bahwa yang paling berbahaya bukan orang-orang yang kasar di ruang pelayanan, melainkan yang sopan di balik meja rapat." Ia menatap satu persatu orang di hadapannya. "Saya sudah melihat langsung bagaimana etika pelayanan di lantai bawah hancur. Tapi sekarang saya mengerti mereka bisa seperti itu karena contoh dari atas dari yang seharusnya memberi teladan." Kapla, bagian hukum membuka berkas di depannya. "Kami sedang menelusuri aliran dana ke rekening pribadi salah satu teller senior dan komisaris bernama Pak Lazuardi." Pak Herman mengangguk pelan. Pak Lazuardi adalah orang lama. Ia komisaris yang dulu sangat dekat dengan almarhum Haji Burhan. Rafli mengingat wajah itu. Lelaki berkacamata dengan senyum tenang. Ia tampak bersih, cerdas, dan disegani. Tapi dokumen tak bisa berbohong. Salah satu lembar rekaman menunjukkan bahwa Lazuardilah yang menyetujui pemindahan dana prioritas tanpa persetujuan lengkap. Bahkan, beberapa transaksi dilakukan malam hari, di luar jam operasional, lewat jalur bypass sistem internal. Rafli mengepalkan tangan. Suara di kepalanya berisik, bukan karena marah semata, tapi karena kecewa. Ayah angkatnya dulu percaya pada orang ini, dan kini justru orang itu yang menggerogoti warisan integritas yang ditinggalkan. Keesokan paginya, Rafli berdiri di depan jendela kantornya. Jakarta kembali sibuk, tapi di dadanya, badai sudah tak bisa dibendung. Ia menatap layar ponselnya. Ada satu pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti gali lebih dalam. Banyak hal yang lebih baik dibiarkan terkubur. Rafli mendesah. Ia tahu, ini bukan ancaman biasa. Ini adalah peringatan. Peringatan dari orang-orang yang merasa terganggu karena kebenaran mulai naik ke permukaan. Namun ia tak gentar. Ia menelepon kepala keamanan gedung dan memintanya untuk memperketat akses masuk dan keluar kantor pusat. Ia juga memanggil tim audit independen untuk turun tangan hari itu juga. Semua langkah diambil tanpa ragu. Namun yang tak ia duga, pengkhianatan berikutnya datang dari tempat yang paling tak disangka. Sore itu, Burista datang dengan wajah memelas. Ia membawa map tebal, berjalan ke ruang Rafli dengan langkah yang tak seperti biasanya,
Pak Rafli, saya ingin bicara empat mata, ucapnya lirih. Rafli mengangguk. Ia menyuruh dua staf di ruangan untuk keluar sejenak. Saat pintu tertutup, Burista meletakkan map itu di meja Rafli. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya kasar, arogan, dan penuh dosa. Tapi, saya ingin jujur, bukan karena takut dipecat, tapi karena saya tidak ingin lebih banyak orang terseret, karena saya diam. Rafli menatapnya. Saya dengar, Ibu bekerja di sini lebih dari 15 tahun. Iya, dan selama itu pula, saya tahu banyak yang kotor, termasuk Pak Lazuardi, termasuk sistem kita yang pura-pura bersih, padahal penuh manipulasi. Air matanya mulai jatuh. Saya pernah mencoba melapor bertahun lalu, tapi tidak digubris. Saya takut. Lalu saya ikut arus. Saya makin kasar, makin sombong, makin kejam pada nasabah kecil, karena saya sendiri mulai membenci siapa saya. Rafli tak menjawab. Ia tahu, pengakuan itu datang bukan karena keberanian, tapi karena seseorang sudah merasa tak punya jalan mundur lagi. Namun di balik tangisnya, Rafli menangkap satu hal penting. Burista, ucap Rafli pelan, saya tidak butuh pembelaan. Saya butuh kejujuran. Jika benar Ibu ingin membersihkan sisa luka di tempat ini, maka bantu saya, ungkap semua yang Ibu tahu. Burista mengangguk cepat. Saya akan tulis semua, termasuk nama teller, manajer cabang, dan semua komisaris yang pernah terlibat. Rafli berdiri. Mulai sekarang, Ibu tidak lagi saya anggap musuh. Ia menatap mata Burista yang sembab. Saya akan lindungi Ibu. Tapi ingat, Kasem, ini hanya datang sekali. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Hari itu, kantor pusat berubah menjadi markas penyelidikan, dokumen disita, ruang server diisolasi, beberapa pegawai dimintai keterangan. Nama-nama yang dulu terlihat tenang, kini saling menyalahkan. Di tengah keributan itu, hanya satu orang yang tetap tenang. Rafli, bukan karena dia tak takut, tapi karena ia tahu. Ia sedang menuntaskan janji pada seseorang yang sudah tiada. Ayah angkatnya pernah berkata, kita tidak bisa menghapus semua kegelapan. Tapi jika kita berani menyalakan satu lilin saja, maka gelap tak akan pernah bisa lagi menguasai seluruh ruangan. Dan hari itu, Rafli menyalakan lilinnya di tengah bank, yang nyaris padam oleh kerakusan orang dalam. Malam menjelang cepat, tapi tidak ada satupun lampu di lantai 22 Bank Nusantara. Mega kencana yang dimatikan. Ruangan rapat utama menyala terang. Meja oval besar dipenuhi berkas, dan layar monitor menampilkan grafik keuangan, serta bukti transaksi mencurigakan. 2 hari terakhir, Rafli nyaris tak tidur. Matanya sembab, tapi sorotnya tetap tajam. Ia duduk di tengah ruangan, diapit oleh Pak Herman dan 2 penasihat hukum senior. Satu persatu laporan terus berdatangan dari tim audit independen dan divisi internal. 8 pegawai senior terlibat, 3 teller, 2 kepala cabang, dan 2 anggota komisaris. Yang paling menyakitkan bagi Rafli, bukanlah nominal dana yang digelapkan, tapi kenyataan bahwa nama-nama itu pernah menjadi sahabat ayah angkatnya. Mereka pernah makan malam bersama, tertawa dalam rapat keluarga, bahkan menangis bersama saat pemakaman. Termasuk Pak Lazuardi, orang yang selama ini dianggap ayah kedua, yang menjadi mentor bisnisnya saat Rafli kuliah di luar negeri, yang dulu memeluknya sambil berkata, kalau ada apa-apa, Om selalu ada. Dan kini, Rafli membaca sendiri bukti penandatanganan pemindahan dana investasi sebesar 25 miliar rupiah ke perusahaan cangkang yang ternyata dimiliki diam-diam oleh Pak Lazuardi. Kebenaran itu seperti menampar keras wajahnya. Pukul 8 malam, ruang rapat kembali dipenuhi. Kali ini, seluruh dewan komisaris hadir. Tak ada senyum, tak ada tawa basa-basi. Yang ada hanyalah ketegangan yang bisa diiris dengan tatapan. Rafli berdiri. Di tangannya ada folder hitam dengan tulisan emas Internal Investigation Result. Confidential? Saya panggil rapat darurat ini, ucap Rafli. Bukan karena saya ingin menjatuhkan siapapun, tapi karena saya tidak bisa menutup mata saat bank ini, warisan ayah saya, dijadikan ladang pengkhianatan. Pak Lazuardi duduk tenang.
Wajahnya tak berubah, bahkan terlihat masih bisa tersenyum. Rafli, saya paham. Kamu sedang bersemangat, tapi kamu masih muda. Kamu belum tahu cara dunia bekerja. Rafli menatap lurus. Saya memang muda, tapi bukan berarti saya buta. Ia melemparkan 5 salinan laporan ke tengah meja. Ini bukti pengalihan dana, pemalsuan laporan bulanan, dan kerjasama dengan vendor palsu. Semuanya tertanda tangan Bapak. Dan Bapak tahu, saya punya salinan asli. Beberapa anggota komisaris mulai berbisik, wajah mereka panik. Tapi tidak dengan Pak Lazuardi. Ia justru menyandarkan punggung ke kursi dan tertawa kecil. Nak, dunia ini penuh abu-abu. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus bisa kompromi. Rafli mendekat, suaranya turun, dingin. Justru karena itu saya berdiri di sini. Karena saya muak melihat kebenaran dikompromikan demi kenyamanan. Saya tidak butuh aman. Saya butuh bersih. Suasana ruangan memanas. Seorang anggota komisaris yang lain bangkit. Berdiri, kita bisa bicara baik-baik, Rafli. Jangan gegabah mengambil langkah yang bisa menghancurkan reputasi bank ini. Rafli menggeleng. Reputasi yang dibangun di atas kebohongan, bukan reputasi itu jebakan. Lebih baik hancur sebentar, lalu dibangun ulang dengan kejujuran, daripada terus berdiri megah, tapi busuk di dalam. Pak Herman berdiri dan menyerahkan dokumen pendukung kepada seluruh komisaris. Sebagai saksi dari amanah almarhum Burhan Iskandar, saya menyatakan seluruh bukti valid. Kami siap membawa kasus ini ke OJK dan aparat hukum. Beberapa wajah pucat, sebagian yang lain tampak marah, tapi tidak ada yang menyangkal bukti. Tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran yang telanjang. Pagi harinya, berita itu pecah di media. Bank terkemuka Indonesia dihantam skandal internal direktur muda, buka tabir. Penggelapan dana oleh komisaris. Media sosial gaduh. Beberapa menyebut Rafli terlalu berani. Sebagian memuji keberaniannya sebagai revolusi dalam dunia perbankan. Tapi semua sepakat, Rafli mengguncang sistem. Di televisi, wajah Pak Lazuardi muncul saat digiring ke mobil tahanan oleh petugas berseragam. Ia tak lagi tersenyum, tak ada lagi nada meremehkan, hanya sorot mata kalah seseorang yang terlalu lama bersembunyi dalam kekuasaan, hingga lupa bahwa cahaya kebenaran bisa datang dari mana saja. Di kantor pusat, pegawai berkumpul di aula lantai bawah. Rafli berdiri di atas podium. Kali ini, bukan sebagai pemuda yang mereka remehkan, tapi sebagai pemimpin yang menunjukkan keberanian untuk membersihkan luka. Saya tahu, minggu ini sangat berat bagi semua, tapi ini adalah awal baru. Kita tidak sedang menghukum, kita sedang menyembuhkan. Para pegawai menatap dengan mata yang berbeda. Ada kagum, ada haru, ada malu, tapi juga ada semangat. Mulai hari ini, mari kita bangun bank ini, bukan hanya dengan angka, tapi dengan etika, bukan hanya dengan target, tapi dengan hati. Rafli menoleh ke arah samping panggung. Di sana, berdiri Pak Anwar dengan seragam barunya. Di sampingnya, Bu Ristayang kini menjadi kepala pelatihan etika pegawai. Rafli mengangkat mikrofon sekali lagi. Dan ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan kita semua yang berani berkata cukup dan memilih untuk kembali pada nilai dasar. Menghormati manusia, tepuk tangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan paksaan, tapi tepuk tangan jujur dari hati yang selama ini terkunci rapat oleh sistem yang salah. Malam itu, Rafli kembali ke kontrakannya. Ia duduk sendiri di lantai, membuka kembali koper tua peninggalan ayah angkatnya. Di sana, surat terakhir itu tetap tersimpan rapi. Ia membacanya sekali lagi. Nak, saat kamu berani melawan orang-orang yang pernah kamu kagumi, saat itulah kamu tahu bahwa kamu sudah tumbuh. Bukan untuk menjadi kuat, tapi untuk menjadi benar. Rafli menatap langit-langit. Air, matanya jatuh, perlahan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia sudah memenuhi amanah, meski harus kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Ia memilih menyelamatkan satu hal, harga dirinya. 1 minggu setelah badai besar itu berlalu, suasana di kantor pusat Bank Nusantara Mega Kencana mulai berubah. Bukan karena renovasi, bukan pula karena dekorasi baru,
melainkan karena suasana hati orang-orang di dalamnya yang mulai meresapi makna dari semua yang terjadi. Meja-meja di lantai pelayanan kini tak lagi menjadi sekat antara manusia dengan manusia. Para teller dan customer service yang sebelumnya menilai nasabah dari tampilan luar, kini mulai belajar menatap mata, bukan baju. Pelatihan etika berlangsung intensif setiap hari, dan seluruh karyawan wajib hadir. Tak peduli jabatan atau masa kerja. Di tengah perubahan itu, Rafli tetap hadir seperti biasa. Ia tidak duduk di ruang eksekutif yang penuh marmer dan lampu gantung. Ia memilih ruangan sederhana di pojok lantai 12. Berdinding kaca besar yang menghadap ke jalanan Jakarta. Ia ingin melihat langsung denyut kehidupan, bukan terkurung dalam kursi empuk tanpa arah. Pagi itu, ia menerima laporan dari Pak Herman. Semua cabang sudah mulai mengimplementasikan program Customer Dignity Policy, ucap Pak Herman sambil meletakkan berkas tebal di meja. Rafli membolak-balik halaman itu, lalu mengangguk pelan. Bagaimana reaksi nasabah? Ada yang terkejut, ada yang tersentuh. Banyak dari mereka mengira ini cuma pencitraan, tapi setelah beberapa hari, mereka mulai percaya, karena kita benar-benar berubah. Rafli menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, perlahan, seperti mencuci luka yang belum benar-benar sembuh. Sore itu, Rafli berjalan ke ruang pelatihan bersama. Di sana, puluhan karyawan duduk melingkar, mendengarkan sesi terakhir pelatihan etika yang dipimpin oleh Pak Anwar. Meski kini menyandang jabatan supervisor pelayanan tamu, Pak Anwar tetap bersahaja. Seragamnya bersih, tapi tidak mewah. Sepatunya masih sepatu lama yang disemir sendiri, tapi dari lisannya mengalir kota-kota yang menyentuh semua telinga yang mendengarnya. Kita bekerja bukan cuma buat gaji, tapi buat menjaga hati orang yang percaya sama kita. Ia menunjuk papan tulis yang bertuliskan besar, tidak ada orang kecil, yang ada hanya hati yang menyempit. Salah satu pegawai baru mengangkat tangan. Pak Anwar, bagaimana caranya menjaga hati tetap lapang kalau tiap hari kita dibentak nasabah, dicurigai, bahkan dimaki? Pak Anwar tersenyum kecil. Lapangkan dulu hatimu untuk melihat mereka sebagai manusia, karena yang marah bisa jadi sedang terluka, yang jutek bisa jadi sedang takut. Jangan balas dengan rasa yang sama, balas dengan tenang, dan Tuhan yang akan bantu sisanya. Ruangan hening, bahkan beberapa pegawai terlihat mengusap air mata. Mereka yang dulu hanya bekerja demi jam pulang, kini mulai menemukan makna dari setiap jam kerja. Rafli berdiri di pintu. Tak masuk, ia hanya mengangguk bangga lalu dan melanjutkan langkahnya. Malam harinya, di kontrakan yang masih belum ia tinggalkan, Rafli duduk di depan laptop. Ia menulis email kepada salah satu partner luar negeri bank, menjelaskan perubahan sistem dan reformasi etika yang sedang berjalan. Namun sebelum mengirim, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor yang ia kenal baik. Bu Rista, Pak Rafli, saya ingin ucapkan terima kasih. Bukan karena saya masih diberi pekerjaan, tapi karena saya merasa jadi manusia lagi. Rafli membalas singkat. Terima kasih juga karena ibu memilih untuk berubah, bukan untuk sembunyi. Ia meletakkan ponsel, menatap langit-langit yang mulai gelap. Dalam hatinya ada rasa syukur, bukan karena ia menang melawan pengkhianat, tapi karena ia berhasil menyelamatkan prinsip yang selama ini ia genggam erat. Harga diri lebih berharga daripada posisi. Keesokan harinya, ada tamu istimewa datang ke bank. Seorang lelaki tua dengan tongkat, mengenakan baju batik sederhana dan topi lusuh. Ia datang ditemani cucunya yang masih duduk di bangku SMP. Petugas keamanan menyapanya sopan, lalu mengarahkan ke ruang tunggu prioritas. Beberapa pegawai yang dulu mungkin akan mengabaikan, kini justru menyapa hangat. Selamat pagi, Pak. Boleh kami bantu? Ucap seorang customer service muda dengan senyum tulus. Lelaki tua itu mengangguk. Saya ingin buka tabungan atas nama cucu saya, biar dia belajar simpan uang sejak sekarang. 6 bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang Bank Nusantara Mega Kencana. Sejak hari pertama, Rafli memecat para pegawai arogan yang menghina penampilannya. Hingga hari saat ia berdiri di depan Dewan Komisaris
untuk mengungkap korupsi. Tersembunyi di jantung perusahaan waktu berjalan, tetapi tidak seperti dulu. Kini, bank itu tidak lagi menjadi tempat kerja yang kaku dan berlapis-lapis gengsi, tidak pula menjadi sarang bisik-bisik kekuasaan dan topeng profesional palsu. Kini, bank itu menjadi rumah. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena orang-orang di dalamnya sudah mulai belajar saling menghargai. Di meja pelayanan, tidak ada lagi pemisahan antara nasabah kaya dan sederhana. Setiap orang disambut dengan sapaan hangat. Kursi-kursi tak lagi dibedakan antara prioritas dan biasa. Pelayanan bukan lagi transaksi, melainkan interaksi. Dan yang paling menyentuh, pegawai-pegawai yang dulu merasa tak penting, kini menjadi bagian dari perubahan. Cleaning, service, satpam, OB, semua ikut serta dalam rapat pelayanan. Pendapat mereka didengar. Bahkan Pak Anwar, yang dulu hanya dianggap petugas bersih-bersih, kini menjadi tokoh penting dalam membangun ulang etika pelayanan. Pagi itu, langit cerah. Jakarta seperti baru selesai mandi semalam. Udara sedikit lebih segar, meski tetap padat. Aktivitas di ruang kerja sederhana lantai 12. Rafli menatap keluar jendela. Ia menyesap kopi hitam sambil membaca surat elektronik dari OJK. Surat pengakuan atas reformasi internal. Bank Nusantara Mega Kencana, sebagai lembaga perbankan paling progresif dalam transformasi nilai moral, ia tidak tersenyum bangga. Ia hanya mengangguk pelan. Bagi Rafli, bukan penghargaan yang ia kejar, tapi warisan nilai, agar orang-orang tahu bahwa lembaga keuangan bisa adil jika dipimpin dengan hati. Tak lama, pintu diketuk. Masuk, ucap Rafli. Muncul seorang gadis kecil berseragam sekolah dasar, dengan rambut dikepang dua, menatap malu-malu. Dari balik pintu kaca, Om Rafli? Rafli mendekat. Iya sayang, siapa namamu? Aku Naila, cucunya Pak Anwar. Katanya, Om mau ngasih tabungan pendidikan untuk anak-anak karyawan. Rafli tersenyum. Benar. Dan kamu adalah anak pertama yang saya pilih. Naila menyerahkan gambar kecil yang ia buat. Sebuah rumah, pohon, dan dua orang, yang satu mengenakan dasi, satu lagi menyapu lantai. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih, Om Rafli dan Kakek." Rafli terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu gambar itu lebih berharga dari semua sertifikat yang pernah ia dapat. Ia berlutut, mengusap kepala Naila. Nanti kalau Naila besar, jadi orang baik ya, bukan orang kaya, tapi orang yang bikin dunia lebih ramah. Naila mengangguk cepat. 2 minggu kemudian, Rafli mengumpulkan seluruh karyawan dalam satu acara tahunan, yang pertama kali ia gagas sendiri, di Ola Besar. Semua hadir, dari petinggi kantor pusat, karyawan cabang cleaning service, sopir, hingga petugas parkir. Tak ada panggung, tak ada protokol ribet. Rafli berdiri di tengah, hanya mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Hari ini bukan perayaan atas pencapaian, katanya, tapi penghormatan atas perubahan. Kita tidak sempurna, kita pernah salah, tapi kita berani berubah. Dan itulah nilai sejati yang ingin saya wariskan. Ia menatap ratusan pasang mata, yang kini menatapnya bukan karena jabatan, melainkan karena ketulusan. Dulu, saya datang ke tempat ini dengan baju lusuh, dan kalian menertawakan saya. Tapi justru, dari sana saya tahu siapa yang layak diajak tumbuh bersama. Ia mengangkat amplop kecil di tangan. Ini bukan bonus. Ini bukan penghargaan. Ini adalah hadiah kecil untuk satu orang yang paling berjasa. Dalam perubahan besar ini, semua orang mulai menebak-nebak nama-nama, berbisik pelan. Beberapa menoleh ke arah manajer kepala cabang atau staf senior. Namun Rafli berjalan ke barisan belakang dan berhenti tepat di depan Pak Anwar. Pak Anwar, ini untuk Bapak. Pak Anwar berdiri kaku. Saya cuma bersih-bersih, Mas. Rafli menatapnya dalam. Justru karena itu, Bapak yang paling bisa melihat kotoran. Seluruh ruangan meledak oleh tepuk tangan, tangis, tawa, dan hormat. Pak Anwar menerima amplop itu dengan tangan gemetar, tapi bukan karena nominalnya, bukan karena status barunya, tapi karena ia diakui.
Beberapa hari setelah itu, Rafli kembali ke kontrakan lamanya. Ia belum pindah. Meski kini ia bisa membeli apartemen mewah dalam sekali transaksi. Kontrakan kecil itu mengingatkannya bahwa kemewahan tanpa rasa rendah hati hanyalah kemiskinan dengan topeng mahal. Di dinding kamarnya tergantung bingkai foto mendiang ayah angkatnya Haji Burhan Iskandar. Rafli berdiri di depannya. "Pak, saya tidak tahu apakah saya sudah jadi pewaris terbaik, tapi saya tahu satu hal. Saya sudah mencoba jadi manusia seperti yang Bapak ajarkan." Ia tersenyum. Dan dunia, dalam diam, ikut tersenyum bersamanya. Epilog beberapa tahun kemudian, nama Rafli dikenal luas bukan karena jabatannya, tapi karena reformasi moral yang ia tanamkan di dunia perbankan. Ia menjadi simbol keberanian yang berpihak pada nilai. Banyak institusi belajar darinya. Banyak anak muda terinspirasi untuk membangun mimpi tanpa menindas. Dan kisah tentang seorang pemuda berpakaian kumuh yang dihina saat ingin membuka tabungan menjadi legenda yang diceritakan ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengingat. Jangan pernah remehkan siapapun hanya karena tampilannya. Karena kadang yang kita tertawakan hari ini bisa jadi pemimpin kita esok hari.